Bismillahirrahmanirrahim, sahabat tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah kesetiaan Zainab binti Muhammad kepada suaminya yang sangat luar biasa. Dalam Islam, jika kita ingin berbicara tentang cinta, maka sebaik-baik tempat yang bisa kita ambil pelajaran yaitu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, termasuk anaknya baginda Nabi SAW yaitu Zainab binti Muhammad. Beliau merupakan putri tertua dari Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan pribadinya yang setia dan memiliki hati yang sangat tulus. Zainab binti Muhammad SAW ketika sudah memasuki umur yang cukup untuk dinikahkan, ia dilamar oleh seorang laki-laki bernama Abu Al-As bin Rabi'. Lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Sayyidah Zainab dan membawa pasangan ini hingga ke pelaminan. Pernikahan antara Zainab dengan Abu Al-As dilakukan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang Rasul. Pernikahan di antara keduanya ini menghasilkan keturunan dua orang anak yaitu Ali dan Umamah. Pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah SWT, Zainab merupakan salah satu orang yang akan mengimaninya. Berbeda dengan suaminya Abu Al-As, suami Zainab sulit untuk meninggalkan agamanya. Perbedaan keyakinan ini mendatangkan masalah yang tidak mudah untuk dipertahankan, sehingga Zainab lebih memilih untuk memeluk dan berjuang dalam agama Islam. Sedangkan suaminya tetap memilih pada kepercayaan lamanya seperti menyembah berhala dan hidup dalam keadaan kemusyrikan. Karena suami dari Zainab ini memilih untuk tidak berjuang di jalan Allah, ia kemudian tergabung dalam pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar, kekalahan kaum Quraisy mendapatkan Abu Al-As menjadi tawanan umat Islam. Keadaan pada saat itu pun tegang karena Abu Al-As merupakan menantu dari Rasulullah SAW dan ia menjadi salah satu tawanan perang. Kaum Quraisy kemudian berencana untuk mengirimkan utusan pengganti dari Abu Al-As ke tawanan yang lain. Zainab pun juga sama, ia mengirimkan kalung hadiah pernikahan dari ibunya kepada Abu Al-As, suami yang sangat ia cintai, sebagai bentuk dari tebusan. Melihat Zainab melakukan hal demikian, akhirnya Nabi SAW merasa sangat iba. Beliau lalu bersabda, "Wahai kaum muslimin, jika kalian dapat melepaskan tawanan bernama Abu Al-As ibnu Rabi' serta mengembalikan tebusannya kepada Zainab, maka silahkan kalian melakukannya." Para sahabat pun menjawab bahwa mereka dapat melepaskan Abu Al-As. Kemudian Abu Al-As akhirnya terbebas dari status tawanan dan tebusannya pun dikembalikan kepada Zainab. Selepas dipulangkan Abu Al-As, Rasulullah SAW kemudian membuat kesepakatan dengannya di mana Rasul berkata bahwa Abu Al-As harus menceraikan Zainab. Jika ia mau tetap bersama Zainab, maka ia harus memeluk agama Islam. Namun ternyata Abu Al-As menolaknya dan tetap memegang teguh pendiriannya untuk memeluk agama nenek moyangnya tersebut. Pilihan Abu Al-As kemudian membawa perpisahan di antara Zainab dengannya. Mereka pun akhirnya berpisah dan keduanya sangat sedih atas perpisahan yang terjadi. Waktu pun berlalu begitu cepat. Zainab tinggal di Madinah bersama Rasulullah selama 6 tahun. Selama waktu itu, ia juga tidak pernah berhenti berdoa agar Allah dapat membalikan hati Abu Al-As agar mau memeluk agama Islam. Suatu ketika pada tahun ke-6 Hijriah, Abu Al-As pergi untuk berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, saat ia kembali pulang, ia bertemu dengan pasukan Rasulullah SAW. Mereka meminta semua harta yang dibawanya. Lalu Abu Al-As pun memberikannya. Hal itu tentu membuat Abu Al-As merasa gundah karena ia tidak lagi memiliki harta. Harta orang-orang lain yang dititipkan kepadanya pun sudah habis semuanya. Dengan suasana hati yang seperti itu, ia lalu teringat dengan mantan istrinya yaitu Zainab binti Muhammad. Abu Al-As kemudian secara diam-diam menghampiri Zainab ke Madinah. Ia meminta tolong kepada Zainab agar hartanya dapat dikembalikan serta ia diberi perlindungan. Tanpa berpikir panjang, Zainab kemudian dengan ikhlasnya memberikan perlindungan kepada Abu Al-As. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya Zainab.
Saat waktu fajar tiba, di mana Rasulullah SAW dan sahabatnya pergi ke masjid sambil mengumandangkan takbir, terdengar suara di balik dinding yang mengatakan, "Wahai orang-orang, sesungguhnya aku telah melindungi Abu Al-As. Ia sekarang berada dalam perlindungan dan pengamananku." Suara itu pun merupakan suara Zainab. Selepas sholat subuh, Rasulullah menghampiri putrinya tersebut dan mengatakan bahwa Abu Al-As tidak bisa lepas begitu saja. Selain itu, Abu Al-As juga sudah tidak halal lagi bagimu, serta merupakan orang yang musyrik. Namun ternyata pada tahun ke-7 Hijriah, Abu Al-As kembali ke Madinah dengan keadaan di mana ia telah memeluk agama Islam. Ia kemudian dipersatukan kembali dengan Zainab dan menjalani hubungan pernikahan yang Islami. Perilaku Zainab kepada suaminya sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW. Meskipun ia harus berpisah karena keadaan Zainab di mana ia harus mematuhi perintah Allah, tetapi hal tersebut tidak menutupi sikap ketulusan dan kesetiaannya kepada sang suami. Zainab masih mau memberikan perlindungan kepada mantan suaminya itu. Sosok Zainab merupakan teladan yang sangat indah karena telah menunjukkan rasa kesetiaan, ketulusan cinta, serta iman yang sangat kuat dari seorang istri kepada suaminya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama untuk pasangan yang sudah menikah, agar tahu bagaimana caranya berlaku setia kepada pasangannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.